Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zahra Lubia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, 3 Dijen Fakir 030. Nah, baik, kali ini izinkan saya menjelaskan mempresentasikan mengenai Real Time Operating System atau RTOS. Jadi, kali ini saya akan membedah topik yang krusial banget lah di dunia embedded system dan otomasi, yaitu Real Time Operating System atau biasa disingkat RTOS seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, kita bakal membahas dari dasarnya banget nih, dari arsitekturnya sampai kenapa sistem ini bisa penting banget buat teknologi masa depan. Nah, yuk kita mulai. Pertama, apa sih sebenarnya RTOS itu? Jadi, RTOS atau Real Time Operating System adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk melayani aplikasi real time yang memproses data tanpa ada buffer delay. Jadi, RTOS itu uh, bedanya sama OS biasa, RTOS ini wajib memproses data tanpa adanya delay atau penundaan. Nah, jadi ada tiga kunci utamanya, yaitu ada determinisme, artinya respon sistem itu pasti dan bisa diprediksi. Yang kedua ada responsivitas, dia tuh ketat banget sama batas waktu atau deadline. Dan terakhir itu ada lightweight, yang mana ukuran kodenya super kecil karena emang efisiensi itu tuh nomor satu di sini. Next, RTOS versus GPOS. Nah, jadi biar kebayang, kita bandingkan RTOS dengan GPOS atau General Purpose Operating System kayak Windows atau Android di HP kita. Nah, kalau GPOS fokusnya itu tuh ke throughput, gimana caranya bisa agar multitasking banyak aplikasi barengan secara adil atau fairness. Tapi kalau RTOS fokus utamanya cuma di satu, yaitu kecepatan respons terhadap satu tugas penting. Makanya untuk penjadwalannya pakai menggunakan priority based preemptive. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada tugas dengan prioritas lebih tinggi masuk, maka tugas lain akan langsung disalip begitu saja tanpa permisi. Kenapa? Karena di RTOS telat 1 milidetik saja bisa sangat berkibat fatal, teman-teman. Next, klasifikasi sistem real time. Nah, sistem real time ini dibagi jadi dua jenis. Yang pertama adalah hard real time. Di sistem ini deadline itu adalah harga mati, teman-teman. Kenapa? Karena kalau sampai telat artinya sistem itu gagal total dan bisa memicu bencana. Contohnya sistem rem ABS atau kontrol roket. Yang kedua tuh ada soft real time. Di sini waktu itu tetap penting, tapi kalau sesekali telat, sistem tidak akan rusak total. Jadi hanya kualitas layanan saja yang nurun gitu loh. Nah, contoh gampang itu kayak seperti live stream video yang agak live stream video yang agak patah-patah kalau koneksinya drop ya, teman-teman. Next, arsitektur dan C-dollar. Nah, jadi kita akan mengintip di dalamnya nih, teman-teman. Inti dari RTOS itu ada di kernelnya yang super efisien. Jadi si kernel ini punya tugas yang berat, teman-teman. Mulai dari task manajemen untuk ngatur status proses, apakah lagi ready kah, running kah, atau block. Terus juga ada inter-task communication agar antar proses ini bisa membagi-bagi data dengan aman pakai mutex atau semaphore tanpa bikin data tabrakan. Dan yang gak kalah penting nih, teman-teman, ada interrupt handling, yaitu kemampuan ngerespons interupsi luar secara instan dengan latensi seminimal mungkin. Dan terakhir itu ada memory management. Jadi seringkali itu menggunakan alokasi statis untuk mencegah fragmentasi rutin. Runtime. Oke, implementasi di dunia nyata gimana? Nah, implementasi di dunia nyata, RTOS ini dipakai di mana aja. Aplikasinya itu luas banget di industri, teman-teman. Dia tuh apa ya, aplikasi luas banget di industri mission critical gitu, karena di dunia aerospace dipakai buat sistem navigasi pesawat, di dunia otomotif dipakai buat ECU mesin dan sistem pengereman pintar, dan di dunia medical dipakai untuk alat pacu jantung atau monitor tanda vital. Semua sektor ini butuh sistem yang nggak boleh nge-lag sama sekali demi keselamatan. Makanya si RTOS ini sangat-sangat penting, teman-teman. Nah, oh iya, mungkin kita sudah sampai di penghujung presentasi saya, yang mana saya akan menarik kesimpulan bahwa RTS itu bukan hanya soal seberapa eh, keren grafisnya, tapi tentang keandalan, presisi, dan ketepatan waktu. Yang mana
untuk kita yang mainin microcontroller kayak ESP32 atau STM32, implementasi RTOS ini bakal naik kelas banget untuk menaikkan untuk membuat sistem yang kompleks. Nah, oke. Mungkin sekian saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Mungkin selanjutnya akan tunjukkan video selama saya presentasi. Oke, jadi sebelumnya kita mau program tersebut kita menggunakan Bluetooth untuk beberapa studionya untuk mendefinisikan ESP dan juga RTOS-nya, menggunakan driver GPIO dan juga ESP timer. Lalu kita mendefinisikan untuk pin LED dan pin DHT-nya. Jadi kita menggunakan ini cukup penting teman-teman untuk menggunakan definisi statiknya, fungsi statik untuk menggunakan RTOS objeknya. Jadi ketika tidak menggunakan ini maka tidak akan terjadi RTOS karena ini menggunakan sistem over handle yang artinya nanti akan berganti-ganti untuk mengerjakan tugasnya. Dan sini menggunakan fungsi static bull buat untuk penggunaan levelnya ketika nanti ESP-nya berjalan seperti apa, menggunakan fungsi while, fungsi if. Lalu juga kita menggunakan fungsi static kembali bawahnya untuk mengukur level time up yang di integer 64, menggunakan fungsi while if juga. Lalu di sini kita menggunakan fungsi static void di mana ini untuk mendefinisikan pull up pull down-nya ketika nanti dari DHT-nya membaca seperti apa, lalu static bull untuk data rate-nya untuk menggunakan fungsi float atau temperature C-nya dan juga untuk membaca hibridity-nya. Dari sini akan menarik data atau menggunakan start sinyalnya seperti apa. Jadi menggunakan GPIO direction-nya juga dikasih delay seperti berapa lama untuk penggunaan LED-nya. Lalu sini menggunakan fungsi if beberapa, lalu pembacaan bit menggunakan fungsi integer yang dimana ketika integernya kurang dari 40 maka dia akan mengembalikan ke bagian false-nya. Ini menggunakan tadi juga kita langsung ke bawah aja sini untuk mendefinisikan dari tahan dari humidity dan juga temperaturnya menggunakan rumus dari UI16_T. Lalu sini ini untuk mendefinisikan tasknya di mana kita menggunakan static void LED task juga dengan dimana void dikali dengan PV parameter. Ini menggunakan fungsinya menggunakan semua kembali untuk RTOS-nya. Ini juga delay 2 detik untuk membaca DHT selanjutnya akan menggunakan delay 2 detik. Nah di sini jadi kita mendefinisikan bahwasannya nanti ketika LED nyala maka dia akan membaca DHT 22 lagi. Lalu setelah LED mati maka dia akan membaca DHT kembali. Nah ini untuk pendefinisian DHT-nya. Jadi ketika LED mati atau LED nyala itu akan DHT-nya akan membaca terlebih dahulu. Nah di sini menggunakan fungsinya. Nah ini untuk fungsi LED. Nah sekarang kita akan lihat langsung ke simulasinya. Dari sini. Nah di sini pembacaannya kita menggunakan sensor DHT dan juga LED. Jadi ketika LED menyala, misalnya LED nyala, maka dia akan membaca. Ketika dia LED mati, maka dia akan membaca lagi. Nah, kita lihat di sini sekarang. Sini kan posisinya, ketika LED mati, maka dia langsung baca. Ketika LED nyala, dia langsung baca kembali. Itu pun berterus-terus sampai programnya selesai seperti itu. Terima kasih.